Sebelumnya, aku umumkan, juara ujian babak kedua adalah Long Fei. Selamat Tuan telah berhasil menyelesaikan misi ujian, bonus, 100.000 XP, 1000 Ki, 1500 poin, armor naga perang kelas bumi, dan Long Fei sangat senang, misi selesai, adik kecilku terlindungi. Setelah itu Luoxi berkata kepada Long Fei, selamat Long Fei, kamu mendapatkan peringkat 1 di kedua babak ujian, pas sekali hari ini juga ulang tahunku, ini berarti hal baik datang bersamaan, jadi, aku sudah memesan tempat di restoran Feng Yue Jiaren, mau tidak kita berdua, tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya, Long Fei menyela, hari ini adalah hari ulang tahunmu, kalau begitu biar aku saja yang traktir, aku tahu satu tempat yang makanannya sangat enak, ikut aku, kamu pasti tidak akan dirugikan. Di dalam hati Long Fei, dia berpikir, anak perempuan ulang tahun harus diberi hadiah, kira-kira hadiah apa yang bagus ya? Melihat itu mereka berdua bingung, kenapa aku merasa ada yang salah, memangnya hari ini ulang tahunnya kakak senior? Apa boleh buat, di hadapan orang yang dia sukai, mungkin tiap hari adalah hari ulang tahunnya, lalu berpindah memperlihatkan orang-orang di sana, dan terlihat Long Fei yang sedang duduk, sate kambing Xinjiang, bos, mau 20 tusuk bagian pinggang 10 tiram, punyaku panggang lebih pedas ya, banyakin cabe, oke, akan segera selesai, lalu Long Fei bertanya, bagaimana tempat ini, oke kan, iya, di dalam hati Luoxi, sepertinya makan malam berdua dengan Tuan Long tidak akan terwujud, tapi tiba-tiba ada yang berkata, adik junior, akhirnya aku menemukanmu. Ternyata itu adalah anak dari wakil kepala Sekte Langit, yaitu Dong Fangjian. Lalu Long Fei bertanya siapa dia, tapi tiba-tiba Dong Fangjian memegang tangan Luoxi, adik junior, lama tidak bertemu, 2 hari ini aku ada urusan di kota sebelah, aku dengar kamu menjadi pengawas di sini, jadi aku sekalian kemari melihatmu, apakah kamu terharu? Melihat itu Zian dan Tian berkata, benar-benar menyebalkan, suka sekali mendekati kakak senior, kalau bukan karena dia anak wakil kepala sekte, aku pasti akan menghajarnya setiap bertemu dengannya. Lalu Luoxi melepaskan genggaman Dong Fangjian, dan berkata, Kak Dong Fangjian, jaga sikapmu, aku sudah bilang berkali-kali, kita tidak cocok. Mendengar itu Dong Fangjian menjawab, aku tidak cocok, memangnya pengemis kecil yang hanya bisa traktir kamu makan di pinggir jalan ini cocok denganmu? Oh iya, kamu siapa, kenapa bisa makan bersama dengan adik juniorku? Lalu Long Fei menjawab sambil memeluk Luoxi, aku siapa? Maaf, kamu sudah benar, aku adalah orang yang paling cocok di hati Nona Liu. Di dalam hati Long Fei, dia berkata, di kehidupanku dulu, aku pernah melihat drama idola, aku sangat familiar dengan alur cerita seperti ini. Lalu Dong Fangjian yang melihat itu sangat marah, dan langsung menyerang Long Fei, kamu cari mati. Lepaskan tangan kotormu darinya, tapi Long Fei bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Lalu Long Fei berkata, langsung memukul begitu, tidak setuju dengan perkataan orang lain, kamu ini mungkin kelak akan menjadi lelaki KDRT loh. Luoxi menyukaimu baru aneh. Dong Fangjian menjawab, kamu memfitnahku, aku begini karena kamu berperilaku buruk kepada adik junior Liu, aku bukanlah lelaki KDRT, adik junior, kamu harus percaya. Tapi Luoxi mengabaikan Dong Fangjian sepenuhnya, dan di dalam hati Luoxi sangat senang, Long Fei, dia menggendong-gendongan putri kepadaku, aku bahagia sekali, melihat dirinya diabaikan. Dong Fangjian berkata, adik junior, kamu, lalu mereka berdua berkata, astaga, tak disangka Long Fei melakukan gendongan putri yang begitu romantis, kakak senior pasti senang sekali, cinta kak senior kepada Long Fei sangat jelas kelihatan. Semoga Dong Fangjian bisa menyerah, jangan cari masalah lagi. Lalu Dong Fangjian berkata, Liu Luoxi, laki-laki rendahan seperti dia, kamu kenapa malah menyukainya dibanding aku? Bagian mananya yang lebih baik dariku? Jika dari segi posisi, aku adalah anak dari wakil kepala Sekte Langit. Jika dari segi kekayaan, kamu sudah melihatnya, ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu, mutiara nyamuk laut timur ribuan tahun. Jika dari segi talenta, aku sejak kecil banyak membaca buku dan juga ahli dalam kesenian. Adik Liu, aku sudah mengatakan ini, seharusnya kamu paham siapa pasangan terbaikmu kan? Kemarilah, masuk dalam pelukanku. Mendengar itu mereka berdua terkejut,
najis sekali, jijik sekali, benar-benar membuat malu satu sekte langit. Lalu Long Fei berkata, Luoxi, tunggu di sini dulu, selanjutnya lihat bagaimana kemampuanku untuk membinasakan dia, jika yang barusan tadi adalah hal yang kamu sombongkan, kalau begitu maaf sekali, kamu kalah semuanya dariku, berbicara soal posisi, aku Long Fei adalah cucu ke-63 dari garis utama keluarga Long dari kota kaca api, sedangkan kamu adalah anak dari wakil sekte, aku ini sah, kamu hanyalah wakil, jadi aku menang. Berbicara soal kekayaan, bocah, perjalananmu sempit sekali, sampai sekarang kamu hanya terhenti di tahap memamerkan materi, membebaskan tubuh dan pikiran, rangkul matahari dan bernafas secara bebas, ini baru orang kaya sesungguhnya, lagi-lagi kamu kalah, berbicara soal talenta, hehe, apa gunanya kamu membaca banyak buku, hanya dengan satu puisiku, berdiri di bawah cahaya bulan, membuatku merindukan kampung halaman, dapat melemparmu ke belakang, minimal puluhan ribu mil, lagi-lagi kamu kalah, jadi siapa yang sebenarnya sampah tak berguna, siapa yang tidak ada kualifikasi berdiri di depan Luoxi, bisa dilihat dengan jelas langsung kan, mendengar itu Dong Fangjian sangat terkejut, ini salah, sama sekali pernyataan tidak masuk akal, Long Fei menjawab, menyedihkan, terserah kamu deh, toh tidak ada orang yang bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Melihat itu Luoxi sangat kagum, dan berkata dalam hati, Long Fei sungguh ahli dalam permainan kata-kata dan berpengetahuan, aku semakin menyukai dia, lalu Tian-Tian berkata, astaga, Long Fei boleh juga, mulut dia berbicara begitu lancar saat menyerang lawan, tapi Zian menjawab, Fiu, ini mungkin karakteristik lelaki lurus, begitu ada yang melawan, IQ-nya bersinar membutakan mata orang, tapi begitu balik ke situasi normal, sama sekali tidak berperasaan, lalu Long Fei berkata, Luoxi, bocah ini jika dilihat terus bikin orang mual, ini akan mempengaruhi nafsu makan, lebih baik kita pergi saja, mendengar itu Luoxi langsung menyetujuinya, dan mereka akhirnya meninggalkan Dong Fangjian sendirian, melihat itu Dong Fangjian sangat kesal, namamu Long Fei kan, tamatlah riwayatmu, lalu beberapa saat kemudian, diperlihatkan Dong Fangjian, identitasku sebagai murid dari Sekte Langit membuatku sulit menyentuh dia di kota kaca api, jadi, kalian bantu aku bunuh Long Fei, setelah urusannya selesai, aku akan menghentikan Liu Luoxi mencari penanggung jawaban kepada kalian, serta memberikan kuota murid Sekte Langit kepada masing-masing 4 keluarga, mendengar itu mereka berempat berterima kasih kepada Dong Fangjian, tapi Dong Fangjian meminta untuk tidak usah bersikap sopan, karena yang Dong Fangjian inginkan adalah kematian Long Fei, lalu Long Fei bersin, kenapa aku bersin tanpa alasan, sepertinya entah orang tak beruntung mana yang ingin menyerangku, tapi tiba-tiba ada yang berkata, indera keenammu tepat sekali, perkataan saudara Zuge salah, kami bukan ingin menyerangmu, tapi akan langsung membunuhmu, hari ini, aku ingin membinasakan sampah tak berguna dari keluarga Long, aku akan menggunakan kepalamu untuk dijadikan persembahan untuk roh anakku di surga. Mendengar itu Long Fei berkata, Fiu, hidup baik-baik saja tidak bisa ya, mesti sekali cari mati, peringatan terakhir, sekarang juga kalian pergi dari sini, dan kalian tidak akan mati. Mendengar itu Nang Wonglei tertawa, hahaha, Long Fei, apa mungkin kamu ketakutan karena kami, kalau tidak, kenapa kamu bisa mengatakan hal konyol seperti itu? Mendengar dirinya diremehkan, Long Fei berkata, kamu tidak percaya, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, lalu Long Fei langsung melompat, dan langsung mengarahkan serangannya ke arah Nang Wonglei, sistem, tukarkan semua poinku dengan waktu kemenangan mutlak, ting, status pertukaran berhasil, poin, 0, waktu kemenangan mutlak, 3 menit, melihat serangan itu, Nang Wonglei berkata, dasar sembrono, dan Nang Wonglei menahan serangan Long Fei menggunakan pedangnya. Tapi Nang Wonglei tidak bisa menahan serangan Long Fei, sampai pedang miliknya patah, melihat itu Nang Wonglei sangat ketakutan, tapi Long Fei berkata, takut, sudah terlambat, lalu Long Fei memotong tangan Nang Wonglei, sampai dia meninggal dunia, dan mereka bertiga sangat terkejut, apa, gawat, Long Fei mampu membunuh kita, ini, bagaimana mungkin, tapi Long Fei menjawab, tidak usah terkejut lagi, sekarang giliran kalian, dan Long Fei langsung menebas mereka bertiga, apa, bagaimana mungkin, aku tidak ingin mati, dan akhirnya mereka bertiga meninggal dunia,
Melihat Long Fei membunuh mereka berempat dalam satu tebasan, Dong Fangjian sangat terkejut. Sial, kenapa Long Fei bisa begitu kuat? Bahaya sekali, aku harus segera pergi. Tapi Long Fei langsung berada di depan Dong Fangjian, karena sudah datang, menetaplah di sini. Melihat itu Dong Fangjian berkata, Long Fei, apa maksudmu? Aku adalah anak dari wakil kepala sekte, aku hanya lewat sini dan kamu ingin membunuhku? Masih ada aturan di sini kah? Long Fei menjawab dengan kesal, toh sudah di tahap ini, tidak perlu berpura-pura tidak bersalah lagi, karena kalian, aku telah menghabiskan seluruh poinku, kalau aku tidak bunuh kamu, aku sulit meredakan kemarahan di dalam hatiku. Mendengar itu Dong Fangjian ketakutan dan terkejut. Poin apa? Long Fei menjawab, itu adalah barang bagus untuk merenggut nyawamu. Sudahlah, tidak ada gunanya juga jika kau tahu, lebih baik pergi mati sana. Dan sebelum kematiannya Dong Fangjian berkata, aku, bagaimana bisa, mati di sini, aku tidak sudi. Setelah itu datang Luok Ziyan dan Tian Tian, mereka bertiga bertanya, kamu diserang mendadak, Tuan Long. Kamu baik-baik saja kan? Dapatkah beritahu aku lebih terperinci apa yang terjadi di sini? Long Fei menjawab, aku baik-baik saja. Dong Fangjian beraliansi dengan Zhuge Qiangjiang Nangong Lei, Long Zanwu dan Li Chongtian. Mereka semua mengepung untuk membunuhku, tapi semuanya malah mati dibunuh olehku. Mendengar itu mereka bertiga terkejut. Apa, ini, kamu juga membunuh Dong Fangjian? Dong Fangjian adalah anak dari wakil kepala Sekte Langit. Kamu telah membunuhnya, masalah ini pasti tidak akan dibiarkan begitu saja, Tuan Long. Selanjutnya apa rencanamu? Long Fei menjawab dengan serius, pergi ke Sekte Langit. Mendengar itu mereka bertiga semakin terkejut, pergi ke Sekte Langit, kamu tidak sedang gila kan? Ini tidak ada bedanya dengan mengantarkan kematian. Long Fei menjawab, jangan khawatir, aku yang berinisiatif ke sana, aku lumayan percaya diri loh, lagi pula hanya dengan melakukan ini, keluarga Longku baru bisa menghindari bencana, jadi kalian jangan coba-coba membujukku lagi. Jika kalian bertiga ada waktu, bisa tolong antar aku ke sana. Mereka bertiga menjawab, baiklah, apa boleh buat, lakukan yang terbaik dan serahkan kepada langit deh. Mendengar itu Long Fei berterima kasih kepada mereka bertiga, terima kasih, aku pergi bakar jejak mayat dulu, kita istirahat satu malam dulu, besok pagi baru berangkat, lalu keesokan harinya, kakek, maafkan cucumu ini tidak pamit padamu dulu, kota kaca api, sampai jumpa lagi, dan akhirnya mereka pun pergi dari kota kaca api untuk pergi ke Sekte Langit, dan akhirnya manhwa ini tamat. Jadi buat kalian yang ada rekomendasi manhwa seru, boleh komentar di bawah, dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.